Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Oke, hari ini kita ibadahnya sedikit berbeda karena ada tamborin. Terima kasih Lael Nio sudah melayani kami. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Terima kasih juga buat Mbak Yaya yang udah ngajarin berapa minggu itu ya. Lama banget tiap hari. Apa itu? Rabu. Tiap hari Rabu mereka latihan di sini untuk mempersiapkan ibadah ini. Saya rasa sangat berbeda rasanya ketika ada tamborin, itu memotivasi kita untuk kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan lagi ya. Jadi kita ikut semangat gitu ya karena ada ceprekan-ceprekan itu ya. Oke, hari ini bagaimana kabarnya? Luar biasa, habis lebaran biasanya ada banyak opor-opor yang mengendap di perut nggih. Ada nastar, ada apa lagi? Ada manisan-manisan ya. Tapi ingat jaga kesehatan nggih Bapak Ibu, jangan kebanyakan gula ya, nanti diabetes ya. Oke, hari ini kita mau belajar sedikit mengenai firman Tuhan yang saya beri judul yaitu bertambah berkurang. Nah, ini saya kasih judul ini, bertambah dan berkurang. Next. Kira-kira jika apa yang Bapak Ibu lebih suka, mana nih? Pengen bertambah atau pengen berkurang? Mana yang lebih suka? Nah bener, jawabannya bergantung. Apanya yang bertambah, apanya yang berkurang dulu. Kalau bertambah kesakitannya, yo ndak mau. Tapi kalau berkurang kesakitannya tentu mau. Bertambah apalagi, bertambah usianya pasti mau. Berkurang nggak mungkin sih, nggak mungkin berkurang ya umurnya ya. Oke, jadi memang bergantung. Pertanyaan bergantung terlebih dulu. Apa yang mau bertambah dan apa yang mau berkurang? Nah, selanjutnya. Ada seorang pemikir dari Yunani. Dia bernama Heraklitus, angel banget namanya ya, nggak usah diinget-inget namanya, yang diinget-inget perkataannya aja. Satu-satunya yang permanen dalam hidup ini adalah perubahan itu sendiri. Satu-satunya yang permanen dalam hidup ini adalah perubahan itu sendiri. Jadi perubahan, entah itu mau bertambah atau berkurang, itu pasti terjadi dalam hidup ini. Itu akan terus terjadi Bapak Ibu. Waktu kita kecil, bobot kita mungkin hanya sekitar 4 kilo. Tapi sekitar umur 31 berapa bobotnya bisa 70 kilo. Ada yang 100 kilo, teman saya itu ada yang besar sekali itu SMA itu. Dia beratnya udah sampai 100 kilonan. Jadi dia harus naik Vespa, nggak boleh naik motor. Kalau naik motor sekali itu pernah naik motor saya, rantai saya langsung kendo Bapak Ibu ya. Nggak saya izinkan lagi. Wes muka Vespa aja, jangan naik motor gitu ya. Ada yang berubah dalam hidup ini. Entah berat badan, entah pola pikir, entah keadaan sekeliling, itu pasti berubah. Nggak ada yang tetap, nggak ada yang sama. Keadaan itu pasti berubah. Nah, sekarang kita mau belajar di dalam 1 Samuel, kita mau melihat apa yang dialami oleh Daud. Perubahan apa yang dialami oleh Daud. Next. Kita mengerti Daud nih Bapak Ibu. Daud yang mengalahkan Samson. Oh, mengalahkan Goliat, betul. Daud mengalahkan Goliat. Dengan apa? Dengan ketapel. Daud sangat dipuji-puji orang waktu itu. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu yang dikatakan orang Israel. Sampai dia memuji Daud begitu rupa. Posisinya mungkin tinggi. Habis itu dia diurapi Samuel menjadi raja. Wow, udah dapat ketenaran, apalagi katanya ganteng kayak saya. Kalau kayak saya berarti gak ganteng ya. Daud itu seperti itu. Muka ganteng, lalu pinter main kecapi, diurapi Tuhan, mengalahkan Goliat. Banyak sekali pencapaian yang Daud alami. Tetapi apakah semua pencapaian Daud menghalangi Daud untuk mendapatkan himpitan? Ternyata tidak. Daud sama seperti kita. Daud masih sama seperti kita.
masih mendapatkan himpitan. Nah sekarang kita mau lihat himpitan yang dialami Daud itu apa Bapak Ibu. Yuk next. Kita mau baca di 1 Samuel 30 ayat yang pertama. Monggo. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Amin. Apa yang mereka alami ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, Siklag telah dikalahkan dan dibakar habis. Nah ceritanya seperti apa? Ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Daud, next. Nah, yang dialami Daud itu pertama apa? Di sini sebelumnya, jauh sebelumnya 1 Samuel 18, ini kita baca ya hari Sabtu ya beberapa minggu yang lalu. Jadi anak-anak remaja kalau hari Sabtu itu pendalaman Alkitab. Jadi 18 ini dikatakan Daud dibenci Saul. Ternyata Daud yang punya prestasi begitu rupa, punya reputasi yang baik, tidak menghalangi dirinya untuk mendapatkan benci. Pernah mungkin Bapak Ibu kita dibenci seseorang walaupun kita sudah berbuat baik? Pernah atau sering? Sering malah ya. Kita jadi orang baik kok malah dibenci gitu ya. Itu ternyata gak cuma kita yang ngalami Bapak Ibu. Daud pun mengalami hal itu. Di 1 Samuel 18 Daud dibenci Saul. Saul siapa? Raja. Orang tertinggi di negeri itu membenci Daud. Bayangkan. Misalnya mungkin saya tiba-tiba dibenci Pak Prabowo. Gitu kan medeni ya. Siapa yang berani? Daud dibenci Saul, pimpinan tertinggi negara itu waktu itu. Padahal dulu Saul dan Daud itu sangat baik. Daud membantu Saul mengalahkan Goliat, tapi endingnya dibenci. Lalu apa lagi? Ketika Daud dibenci, ternyata Daud juga berusaha untuk dibunuh oleh Saul. Waduh, makin berat lagi. Mau dipateni, diuber-uber sampai Daud kabur supaya nggak dibunuh. Dia kabur malah ke tempatnya orang Filistin ya, yang dulu dikalahkan. Akhirnya diterima baik sama Filistin, dikasih tempat namanya Siklag. Akhirnya dia lama di Filistin. Lalu setelah itu dia diusir. Siklag itu tempatnya di luar Filistin ya, tapi masih areanya Filistin. Lama-lama Daud deket sama orang-orang Filistin. Tapi suatu ketika Daud diusir oleh orang Filistin. Dah kamu jangan di sini, nanti kamu ngalahkan kami lagi. Dia diusir, akhirnya dia kembali ke Siklag, ke tempatnya, orang-orangnya di sana, istrinya di sana, anak-anaknya di Siklag semua. Pertama dibenci, udah cari tempat perlindungan, tetap diusir sama orang Filistin. Sampai ke Siklag, belum selesai. Sampai ke Siklag, di pasal 30 ayat yang pertama, dia mendapati Siklag sudah dikalahkan dan dibakar. Bayangkan kita lagi merantau, pulang-pulang, misalnya saya pulang tiba-tiba Banyumas terbakar gitu kan, sedih ya. Semuanya sudah terbakar, sudah dikalahkan. Nah, ini yang Daud alami. Daud mengalami Siklagnya diserbu dan dibakar. Next. Siklag waktu itu menjadi tempat perlindungan Daud dan orang-orangnya dari kejaran Saul. Siklag dirasa menjadi tempat yang paling aman untuk Daud menghindari malapetaka. Tapi ternyata di Siklag itu, Siklagnya langsung dibakar juga. Tapi di sanalah ia menaruh harapannya akan masa depan. Tapi justru di titik itu semuanya hancur. Bayangkan perasaan Daud, waduh, gimana ini aku pergi dari Siklag, ketemu Saul nanti dibunuh. Nggak di Siklag sudah dikalahkan, sudah dibakar. Belum selesai di situ Bapak Ibu. Next. Di ayat yang kedua, monggo. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana
tua dan muda telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Nah, setelah sampai di Siklak, udah dibakar, udah dikalahkan, Daud mulai mencari orang-orangnya. Ternyata perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan. Aduh, gak ada orang sama sekali. Daud sendirian. Daud hanya bersama beberapa orang-orangnya saja. Udah dibenci, diusir, rumahnya dibakar, dikalahkan, ditawan. Next ayat 5 nanti ada lagi. Next ayat 5. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ditambah lagi kedua istri Daud ditawan. Waduh. Seringkali keluarga yang menjadi perbentengan terakhir bagi Daud untuk melepaskan keluh kesahnya justru juga ditawan. Daud udah gak punya siapa-siapa lagi ternyata. Daud kabur, diusir dari Filistin bersama dengan orang-orangnya, masuk ke Siklak udah dibakar, tetangga-tetangganya sudah hilang. Aduh, aku cari keluargaku. Keluarganya juga udah ditawan. Saya yakin dan percaya Daud waktu itu sangat hancur. Daud pasti sangat hancur, Bapak Ibu. Semua pencapaiannya, semua prestasinya Daud udah gak berarti apa-apa waktu itu. Next. Dibenci, diusir, diserbu, anaknya ditawan. Wow, begitu rupa yang Daud alami. Begitu rupa yang Daud alami. Next lagi, belum selesai ternyata Bapak Ibu, masih ada lagi. Ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Stop, oke, terima kasih. Dan Daud sangat terjepit. Waktu itu Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Waduh, makin Bapak Ibu. Mau keluar ketemu Saul dibunuh, balik ke Filistin udah ngusir. Mau pulang ke Siklak udah dibakar. Mau ketemu orang rumah, nyari istrinya ditawan. Balik ke orang-orangnya, malah orang-orang mau membunuh. Mau lari kemana? Daud dihimpit dari berbagai penjuru, Bapak Ibu. Himpitan Daud dari berbagai macam penjuru. Ada juga ayat dikatakan mereka sampai menangis, bahkan sampai tidak bisa menangis. Ayat berapa itu ya? Ayat 4. Mungkin boleh kita baca ayat 4. Ada tambahannya ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Sampai mereka tidak kuat menangis. Sampai pengen nangis itu, sampai air matanya tidak ada. Memang gak ada air matanya itu. Sampai saking garing, sampai gak ada air mata karena sudah habis. Air matanya habis. Tuhan wis mbolah, aku gak ngerti lagi, aku sudah capek nangis. Sudah sampai menangis. Ini yang Daud alami next. Ini yang Daud alami Bapak Ibu. Banyak sekali dari berbagai penjuru ditekan. Tekanannya gak main-main, mengancam nyawa semua. Next lagi. Nah, sekarang adakah sesuatu yang sedang menghimpit saudara semua? Mungkin sekarang kita dengar ya, ada gelombang PHK di banyak tempat di PHK, pemutusan hubungan kerja. Banyak tiba-tiba gak punya uang untuk mudik. Wah, itu pasti stres itu. Harusnya setiap mudik harusnya dapat lebaran dapat THR, saat ini nggak dapat THR, itu pasti pusing ya, pusing sekali itu, pasti pusing. Apalagi nanti nggak dapat THR, orang rumah telepon mama sakit, wah makin kemot gitu ya, makin kemot. Orang tua di rumah sakit, terus tiba-tiba pulang rumah bilang anak-anak butuh makan, waduh makin kemot lagi ya.
Habis kemot-kemot, orangnya habis di PHK, di rumah orang tuanya sakit, balik rumah anak minta susu, habis itu malah stres, pikiran, depresi, sakit. Mungkin himpitan yang kita alami beda-beda Bapak Ibu. Mungkin himpitan yang kita alami tiap hari pasti berbeda, tiap orang pasti berbeda. Ada yang mengalami himpitan yang begitu rupa di masalah keuangan. Ada yang mengalami himpitan dalam keluarga. Ada yang mengalami himpitan dalam bidang kesehatan. Banyak hal kita bisa terhimpit. Banyak hal bisa kita terhimpit. Apakah kita sudah melayani? Sudah, mungkin sudah melayani. Sudah rajin baca Alkitab? Sudah. Mungkin kita sudah berbuat baik? Sudah. Tapi apakah himpitan itu menjauh dari kita? Ternyata tidak. Ternyata masih ada kok himpitan itu. Ternyata himpitan itu masih akan ada selalu dalam kehidupan kita. Namun ada yang harus membedakan. Ada yang membedakan. Ketika himpitan datang, respon kita itu harusnya seperti apa? Next. Respon kita seperti apa? Ini yang membedakan. Next. Bukan soal benar atau salah, melainkan respon. Ini yang penting Bapak Ibu. Kadangkala dalam kehidupan bersosial kita sering dicurangi, dinakali sama mungkin partner kerja kita, pernah ya dicurangi gitu. Rasa hati kita, misalnya dijanjiin uang, kamu dapat THR 5 juta. Wah, dijanjiin THR 5 juta. Wah, udah mulai ngitung-ngitung itu dari awal bulan. 5 juta arep tuku iPhone 5, arep tuku motor 14. Enggak cukup ya. Kebanyakan. Nah, itu mungkin kita sudah mikir, wah ini udah dapat janji 5 juta. Ternyata waktu THR dapatnya cuma 1 juta. Kalau kita nuntut, bener apa salah? Bener. Enggak salah, kamu janjinya 5 juta, kamu ngasih 1 juta tok. Dituntut dengan benar, langsung kita marah-marah. Tapi sekali lagi, bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Responnya kita seperti apa waktu menghadapi masalah ini? Apakah kita langsung melunjak marah-marah? Saya sempat waktu beberapa akhir kemarin itu mendapatkan berita yang begitu banyak ya di media massa, di YouTube, di berita, lihat keadaan bangsa ini. Saya marah, tiba-tiba saya marah. Wah, gara-gara tik-tik, waduh panjang sekali. Saya update story, saya marah sekali. Tapi ternyata firman Tuhan ingatkan, diam, gak usah banyak bicara. Diam, waduh langsung jelek di hati saya. Saya sampai masih berpikir, ya enggak lah, kita harus bersuara. Aku harus menyuarakan ini kebenaran. Tapi saya diingatkan ini bukan soal benar atau salah, tapi respon saya yang salah. Saya merespon keadaan sekeliling saya dengan marah, itu salah. Ketika saya marah, semuanya bisa berubah. Bukan perbaikan yang ada, tapi makin buruk. Makin buruk. Misalkan waktu itu saya tuh inget, saya tuh pulang itu bawa celana. Tapi sampai di sini saya nggak inget di mana celana itu ya. Sampai bingung nyari, golek. Kalau saya marah, ibu ikut marah. Suasana makin runyam, makin geger. Respon itu harus benar. Respon kita harus benar. Respon itu yang bisa mengendalikan siapa? Diri kita sendiri. Respon keluar dari mana? Dari dalam. Dispenser diisi air putih, keluar air putih. Kalau dispenser diisi kopi, keluar air kopi. Hati kita kalau ditekan, yang keluar apa? Apakah tetap pujian kepada Tuhan atau hujatan? Ketika kita ditekan itu ada sesuatu yang keluar dari diri kita. Apa yang keluar? Nah, itu bergantung apa yang di dalam. Respon kita. Apakah kita bisa mengendalikan keadaan sekeliling? Sulit.
Apa saya mungkin marah dengan keadaan negara lalu saya bisa membuat undang-undang? Nggak bisa. Saya nggak bisa membuat undang-undang. Siapa saya? Yang bisa saya kendalikan apa? Respon saya. Respon saya yang harus dikendalikan. Begitu juga ketika menghadapi himpitan. Apa yang bisa kita kendalikan? Pertama-tama yang bisa kendalikan adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita kadang-kadang nggak bisa menuntut, kamu harus berubah, kamu berubah, kamu berubah, kamu berubah. Aku bodoh. Ini gimana? Ini berubah enggak ini ya? Kadang-kadang kita menuntut kanan kiri, nah gini lali. Seneng ngenduting kanan kiri, gini lali. Apa yang harus berubah? Yang paling gampang diubah dari diri kita ya diri kita sendiri. Kita bisa mengubah orang lain sulit, kita yang berubah. Kita harus mengendalikan diri. Kalau naik motor, saya naik motor, di depan ada mobil nyerobot jalan. Apakah saya harus menuntut mobil itu minggir atau saya harus minggir dulu baru mempersilahkan mobil lewat? Ya mempersilahkan mobil lewat aja daripada saya bertahan. Mobilnya di sini, kamu minggir, diar ya. Yang kita kendalikan siapa? Ya diri. Ya udah tak minggir aja wes. Nah, itu yang dikendalikan. Yang kita kendalikan diri kita. Mengendalikan diri itu gampang atau sulit, Bapak Ibu? Sulit ya, sulit sekali ya. Tapi itu yang Tuhan mau kita untuk belajar. Mengendalikan diri adalah mendirikan diri sendiri juga sulit, apalagi mengendalikan diri orang lain makin sulit ya. Makanya kendalikan diri kita terlebih dahulu. Nah, Daud waktu menghadapi himpitan, dia mengendalikan dirinya dengan baik. Dia mengendalikan dirinya dengan baik. Kita mau baca apa sih yang respon Daud next? Respon Daud yang pertama di ayat yang ke-6, minta tolong dibacakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, respon pertama Daud waktu menghadapi himpitan. Apa dikatakan di bagian yang terakhir? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Daud tahu respon dia di luar harus dimulai dari dalam dulu. Ketika kita menghadapi himpitan, yang pertama diubahkan dari dalam. Daud ketika menghadapi menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini dia menambahkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini harusnya mendasari apapun yang menjadi kehidupan kita saat ini. Kepercayaan kepada Tuhan. Inilah dasar hidup kita waktu menghadapi himpitan ini. Yang kedua, setelah Daud menguatkan kepercayaannya, ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Waktu itu Daud itu sudah punya pengalaman yang banyak dalam berperang. Dia sudah bisa mengalahkan Goliat, dia bisa mengalahkan Filistin. Tapi waktu itu Daud tidak menggunakan itu semua. Daud tanya kepada Tuhan. Waktu menghadapi himpitan, apa respon kita? Tanya siapa kita? Apakah kita tanya Tuhan? Atau kita mengandalkan pengalaman-pengalaman kita yang lalu saja? Waktu kita menghadapi himpitan, Daud mengajarkan kita untuk tanya Tuhan. Daud tanya kepada Tuhan. Ketika hati sudah diubah, dia menambahkan kepercayaan, dia next actionnya apa? Dia tanya Tuhan. Tuhan, ini gimana? Aku harus gimana Tuhan menghadapi situasi ini? Aku harus bagaimana menghadapi situasi ini?
Bisa jadi jawaban Tuhan ketika menjawab masalah yang sama di waktu yang berbeda, mungkin jawabannya berbeda. Bisa jadi. Bisa jadi berbeda. Harus tanya Tuhan setiap hari. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa mendengar suaranya Tuhan? Bagaimana kita bisa mendengar jawaban dari Tuhan? Tuhan kan gak kelihatan. Mana ada Tuhan gak kelihatan di sini wujudnya? Mana ada Tuhan? Yo baca Alkitab itu loh Bapak Ibu, itu gampang sekali. Saya yakin dan percaya ketika kita membaca Alkitab, di situ Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Alkitab itu kebenaran. Alkitab adalah kebenaran yang sejati. Ketika menghadapi permasalahan hidup, kita baca Alkitab. Baca Alkitab. Mungkin boleh diajarkan kalau baca Alkitab tuh minimal Amsal tuh satu pasal tiap hari. Kan ada 31 pasal itu di Amsal ya. Baca Amsal sesuai dengan tanggal gitu kan pasti pas ya. Enggak ada kan tanggal 32 ya, enggak ada ya. 31 itu Amsal dari 1 sampai 31. Beberapa hari ini doa pagi itu bacaannya sampai di Amsal dan saya sangat banyak terberkati dari Amsal. Mudah, aplikatif ya. Mungkin kalau sudah baca Amsal ditambah dengan baca yang lainnya. Baca dengan kitab-kitab yang lainnya itu penting. Karena Tuhan bisa menjawab dari situ. Kadang-kadang Tuhan sudah menjawab, tapi kita nggak dengar. Bisa nggak? Bisa ya, bisa sekali. Suatu ketika saya dan Mbak Didin sedang ublek di samping. Mbak Didin tanya ke ibu, Bu, di mana gitu. Ternyata ibu sudah menjawab. Tapi kita kan agak nggak denger gitu ya telinga kita ini. Kita diem aja. Terus kita langsung tanya lagi, Bu ininya di mana? Loh, ibu sudah jawab. Yang salah siapa? Saya yang nggak denger. Ketika kita nggak denger jawaban, kemungkinannya situasi sekeliling terlalu berisik. Kita nggak denger, waduh ini apa toh? Harusnya diletakkan dulu yang berisik, kita mendekat. Waktu itu saya letakkan pekerjaan saya tanya, di mana toh Bu? Nah, ketika situasi lebih kondusif kita bisa tanya, Tuhan sudah jawab belum sih? Oh sudah, cuma saya nggak dengar. Seringkali Tuhan sudah jawab Bapak Ibu, tapi mungkin kita yang nggak dengar. Atau mungkin ada kemungkinan yang kedua, kita nggak kenal suaranya Tuhan. Tuhan sudah jawab tapi ini suara siapa sih? Bagaimana kita bisa kenal suara Tuhan? Dengan mendengar setiap hari. Kemarin waktu sebelum ibadah remaja, saya masih di kamar, Benaya datang. Dia ngomong gitu, nggak tahu apa. Oh, saya kenal ini Benaya yang datang. Saya ngerti suaranya Benaya karena sering dengar suaranya Benaya. Nah, sekarang permasalahan yang sama. Kalau kita sering dengar suara Tuhan dengan firman Tuhan ini, membaca ayat, pasti kita akan semakin kenal, oh ini suara Tuhan. Saya yakin banget Bapak Ibu. Semakin kita sering baca Alkitab, dengar firman, naikkan puji-pujian, lagu-lagu yang kita naikkan itu apa sih? Itu adalah firman Tuhan yang dilakukan. Semua cara, semua metode Tuhan kasih bagi kita supaya apa? Supaya kita ingat firman. Bacaan sudah dikasih, lagu Tuhan kasih. Roh Kudus bisa ngomong juga melalui pikiran kita kan Bapak Ibu. Suatu ketika kita menghadapi masalah, kadang-kadang ada dua sisi yang ngomong, di kanan dan di kiri. Ada ngomong misalnya gini, wah THR-mu gur sayuto, kamu marah dong ke bosmu. Satu lagi, udah gak apa-apa bersyukur. Nah, suara-suara itu tuh selalu ada dan selalu bertarung dalam pikiran kita. Kita harus kenal mana yang menjadi suara Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan sudah menjawab kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti, kita tidak menangkap. Lalu apa yang Daud lakukan ketika dia sudah menguatkan kepercayaan, sudah tanya? Ketika Tuhan sudah menjawab, Daud harusnya percaya. Sudah dikandani, sudah dengar, gak percaya. Terjadi perubahan di hidup enggak? Tidak.
Sudah dikasih tahu kok. Kita nggak melakukan, ya nggak akan terjadi. Ketika kita berobat ke dokter, dikasih obat, tapi nggak sembuh. Pertanyaannya, obatnya diminum nggak? Oh, obatnya nggak diminum, yo sakit terus. Pantangan-pantangannya nggak dilakukan, yo gula darahnya tinggi terus. Harus ada aksi yang kita lakukan untuk perubahan hidup. Tidak bisa hanya berdiam diri, hanya mendengar. Nggak bisa hanya dengan mendengar. Harus mendengar dan lakukan. Mendengar dan lakukan. Setelah percaya kepada Allah, Daud melakukan firman di ayat yang ke-9. Minta tolong dibacakan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Nah, di ayat yang ke-9 dikatakan, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Ketika dia mendapatkan jawaban itu, kejar orang Amalek. Daud langsung taat. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dia sudah percaya, dia tanya, dia makin percaya. Action selanjutnya, pergi lakukan firman, lakukan apa yang Tuhan katakan. Setelah itu di ayat-ayat selanjutnya kita melihat kemenangan Tuhan berikan kepada Daud. Tapi dimulai dari mana? Menambahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dimulai dari situ Bapak Ibu. Dimulai dari menambahkan kepercayaan. Jadi ini saya kelompokkan dua Bapak Ibu. Respon Daud itu yang pertama adalah menambahkan kepercayaan. Menambahkan kepercayaan dengan apa? Menguatkan, dengan tanya Tuhan, dengan percaya kepada Allah, dengan melakukan firman. Yang pertama yang kita kuatkan apa? Kepercayaan. Itu yang harus kita tambahkan. Itu yang harus bertambah dalam hidup kita. Apa? Kepercayaan kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Lalu selanjutnya, ketika kita sudah menambahkan kepercayaan kita, next, apa yang harus kita kurangi? Yang kita kurangi adalah ego, keinginan diri sendiri. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini memang terjadi sejak dahulu kala sampai sekarang. Ini masalah tulen manusia. Roh penurut, daging ini yang lemah. Makanya kita harus menekan daging kita ini. Beberapa bulan ini kita berpuasa, nggih. Kita berpuasa menuju Paskah. Ini salah satu cara untuk menekan daging kita. Jadi ketika daging ditekan, itu otomatis kerohanian kita bisa bertumbuh loh Bapak Ibu. Tapi kalau roh kita ditekan, kita gak pernah baca firman, yo ini daging yang semakin kuat. Tapi kalau kita berpuasa, kita menahan hawa nafsu kita kerohanian kita bisa bertambah kok. Kita bisa semakin mengenal. Dengan menekan daging, menekan ego kita sedang melucuti diri sendiri. Aku gak mau dengar berisik-berisik, aku mau menenangkan diri, aku mau dengar jawaban Tuhan itu apa. Karena seringkali bukan Tuhan tidak menjawab, tapi kita yang sedang sibuk dengan urusan kita. Kita yang sibuk dengan pikiran kita sendiri. Tuhan sudah menjawab, tapi kita sibuk terlalu berisik di dalam pikiran kita ini. Makanya dalam berpuasa, cobalah ditambahi dengan membaca firman. Saya yakin kemarin waktu komsel di tempatnya Bu Kasimin banyak kesaksian mengenai puasa itu ya. Ketika puasa itu kita baca Alkitab tuh berbeda kadang-kadang kok Bapak Ibu. Berbeda, oh maksudnya ini toh, oh ya. Kadang-kadang ketika kita membaca firman Tuhan langsung paham, di situ pula Tuhan sedang melucuti hati kita. Kamu jangan gini juga dong. Suatu ketika saya berpuasa, saya membaca Alkitab, akhirnya seneng gitu. Wih, ternyata apa namanya? Oh, ini artinya ini artinya ini. Satu ketika saya nyampe di ayat yang
menusuk diri saya sendiri. Saya alihkan itu kitabnya. Saya pikirkan, saya baca yang lain lah, saya baca yang lain. Aku nggak mau ditegur masalah itu. Ternyata saya baca lain juga ditegur masalah yang sama. Nggak bisa lari ternyata. Ketika kita berpuasa, kita baca Alkitab, yang berubah apa? Diri kita. Diri kita dulu yang berubah. Ketika diri kita diubahkan, kita akan bisa melihat ke sekeliling kita dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, mengurangi egonya si Daud itu gimana? Next. Daud mengurangi ego dengan bagaimana? Satu, Daud tidak meratapi Ziklag terlalu lama. Daud nggak meratapi Ziklag. Waktu Daud sampai di Ziklag, lihat terbakar, Daud nggak lama-lama di sana. Waduh, wedusku wis wangi. Wah, kan kalau wedus terbakar kan enak baunya ya. Wedusku terbakar, sapiku terbakar. Gimana ini masa depanku? Gimana ini keluargaku? Cuma nangis. Apakah nangis menyelesaikan masalah? Tidak. Tapi boleh kok nangis dulu. Yang saya katakan di sini adalah tidak meratapi terlalu lama. Meratap tuh nggak apa-apa. Itu emosional manusia, normal sekali. Menghadapi masalah kita meratap nggak apa-apa. Tuhan mengerti kok. Tuhan sadar kita manusia yang punya emosi. Tapi satu hal, jangan terlalu lama. Ketika kita sedang gundah gulana, ketika kita sedang meratap, kita bisa mengambil keputusan nggak waktu itu? Sulit. Kadang-kadang seringkali malah keputusan yang kita ambil waktu kita sedih, waktu kita kalut, itu salah. Daud mengurangi ego dengan apa? Tidak meratapi Ziklag terlalu lama. Ziklag mungkin Daud anggap sebagai, wah ini aku mau jadikan Ziklag kotaku ajalah, aku mau kabur dari Saul, aku mau mendirikan Ziklag, aku mau tinggal di Ziklag. Mungkin Ziklag menjadi harapannya Daud. Tapi seharusnya yang menjadi rancangan Tuhan bagi Daud menjadi raja. Tapi malah Daud lebih memilih tinggal di Ziklag. Makanya Tuhan ambil Ziklag dari Daud. Kamu bukan di Ziklag. Tempatmu kamu jadi raja. Sama. Nah, tempatmu tuh bukan di dunia ini. Bukan kesuksesan di Ziklag ini yang aku kehendaki, melainkan kehidupan bersama Tuhan di sorga. Bukan Ziklag yang kita kejar, Bapak Ibu. Bukan Ziklag. Ziklag bisa hancur, bisa terbakar. Tapi janji Tuhan, hidup kekal itu tidak akan pernah berubah. Amin. Ziklag bisa hancur. Bisnis kita mungkin bisa menurun ya. Karena mungkin situasi waktu itu pandemi, sekarang harga saham menurun, situasi lesu, mungkin apalagi kesehatan kita bisa menurun. Mungkin keluarga kita bisa menurun, anak-anak mulai melawan orang tua, anak-anak mulai bisa berargumen dengan orang tua. Saya menyadari ketika saya mulai keminter di hadapan orang tua, itu orang tua sakit ya Bu ya. Pasti sakit hati. Oh anak udah dibesarin dari kecil kok suwi ngelawan. Tak sentil ginjale ya. Mungkin banyak hal. Tapi kita tidak meratapi Ziklag terlalu lama. Lalu yang kedua, Daud tidak menggunakan pengetahuannya saja. Daud tidak berhenti menggunakan pengetahuan. Tuhan waktu itu kan aku bisa mengalahkan Goliat dengan ketapel. Aku mau pakai ketapel lagi lah ngalahkan Amalek. Waduh, ini senjata andalanku Tuhan. Ini. Daud tidak menggunakan itu lagi. Caranya berbeda. Jangan gunakan pengetahuan kita yang lama. Perbarui terus. Tidak menggunakan pengetahuannya saja. Kembali ke ilustrasi celana tadi. Saya ingat benar celana itu saya bawa ke sini tapi saya lupa. Itu celana yang saya bawa buat ibadah di sini. Ternyata saya nyari-nyari di lemari cuma ada satu celana ini yang sudah ternyata kekecilan ya. Sangat kekecilan. Saya ingat juga, masih ada satu celana itu masih ingat kok, masih bisa tak pakai. Itu pengetahuan saya 2 tahun yang lalu, celana ini masih muat. Tapi waktu sekarang saya pakai ngapet sekali ini ya, mau gerak ini susah. Ini salah saya karena saya menggunakan pengetahuan yang lama. Saya nggak update, saya nggak lihat celananya ini masih muat apa enggak.
Apalagi saya nggak persiapan, saya nggak bawa celana dari Semarang. Ini salahnya kita menggunakan pengetahuan yang lama, harus diupdate lagi. Pengetahuan yang lama terus diupdate. Update lagi. Nah, next. Apalagi ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Next. Ini bisa di-play nggak ya? Nggak ada suaranya ya? Ada suaranya nggak ya? Ini ya. Jadi seringkali kita dapat broadcast di WhatsApp gitu ya. Di WhatsApp. Hati-hati, jangan keluar rumah hari Kamis, akan terjadi gempa besar sesuai dengan prediksi BMKG. Sudah pasti, tolong share biar semua selamat. Wah, ini kita langsung panik. Wah, aku ngerti kok ini dari WhatsApp harus di-share. Itu benar nggak? Salah. Itu belum tentu benar. Semua yang kita dapatkan di IG itu di WhatsApp itu belum tentu benar. Bapak Ibu, jangan langsung di-share, jangan langsung dibagikan. Aku jarene TikTok, waduh ya berat. Jare grup WhatsApp, wah ya berat. Harus dicari yang benar seperti apa, jangan gunakan pengetahuan. Lalu ada info penting dari pemerintah akan bagi-bagi bansos 3 juta per orang. Klik link berikut untuk daftar. Wah, kita biasanya tergoda, tak klik linknya, ternyata virus. Jangan langsung percaya dengan keadaan sekeliling kita. Ini tuh saya kasih contoh video Instagram, video yang jadi kadang-kadang kita sering dapat berita-berita nggak jelas gitu ya di grup WhatsApp atau lewat di Instagram, lewat di YouTube dengan suara-suara yang aneh ya. Suara-suara aneh tuh kayak nadanya datar. Nah, itu jangan langsung percaya Bapak Ibu. Itu semua orang bisa bikin berita seperti itu, jangan langsung percaya. Dengar saja berita-berita dari kanal berita yang terupdate ya, jangan berita WhatsApp asal lihat video langsung percaya, jangan. Karena semua orang bisa bikin. Ini berbahaya. Ketika kita asal percaya dengan pengetahuan yang kita dapatkan di sini, kita nggak ngulik lagi ini benar apa enggak. Ini bisa bukan hanya menyesatkan kita, tapi juga menyesatkan orang-orang di sekeliling kita. Berbahaya. Jangan mudah percaya dengan ini ya. Apalagi ketika kita menghadapi situasi permasalahan dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara, dengan kakek nenek. Kita nggak pernah ngomong langsung permasalahan itu. Kita hanya menggunakan asumsi, oh waktu itu ibuku gini, pasti sekarang gini. Kita akhirnya berpikir sendiri, mikir-mikir dewe, nggak pernah menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan masalah kita harus meredakan ego masing-masing. Dalam kehidupan bersosial kita, dalam hubungan berkeluarga kita harus meredakan ego masing-masing. Berkomunikasi dengan baik. Kadang-kadang ada satu kalanya titik kita harus mengakui kesalahan. Nggak gampang mengakui kesalahan, apalagi sebelumnya kita udah ngeyel. Enggak, udah bener ternyata kita yang salah. Nggak gampang untuk mengakui kesalahan ketika kita sudah ngeyel, apalagi nggak gampang mengakui kesalahan. Ini saya banyak kesaksian ini Bapak Ibu ya. Suatu ketika saya dari Surabaya, motor tante saya itu pakai kunci yang nggak langsung diceklekkan di motor itu ya, tahu ya Bapak, yang remote, kuncinya itu remote ya. Nah, seingat saya waktu pulang dari Surabaya, kunci itu udah tak taruh di mejanya tante. Habis itu saya pulang sama keluarga, ditelepon lah tante, Yos, kunci di mana? Kunci motor. Wah, udah tak taruh tuh, yakin aku. Taruh di sana di meja itu loh tuh, tadi kan tak kasihkan tante. Oh, udah ngeyel saya. Tante cuma mikir, oh ya wis lah. Akhirnya tante saya nyari, lama sekali nyari. Terus tante telepon lagi, Yos tenanan ta, coba cari lagi di tasmu. Tak cari, ternyata ke bawah Bapak Ibu. Kuncinya, lah gimana kuncinya saya bawa ya, motornya gak bisa jalan loh. Nah. Waduh, saya langsung merasa bersalah, apalagi sudah ngeyel. Waduh, apalagi sama orang yang lebih tua, wah wis geger. Saya akhirnya minta maaf, gak gampang, malu ya, malu banget. Apalagi aja bisa minta maafnya lewat telepon, gak bisa ketemu langsung ya.
Malu sekali sampai akhirnya minggu selanjutnya saya ke Surabaya minta maaf lagi. Minta maaf buat kesalahan itu ya. Nggak gampang untuk meredakan ego. Tapi ini yang penting ketika kita menghadapi permasalahan. Next. Lalu Daud tidak banyak berargumen dengan Tuhan. Next ayat selanjutnya. Nah ini. Mazmur 46 ayat 11 saya bacakan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Meneng. Meneng. Diam dulu. Ketika menghadapi permasalahan kita kadang-kadang udah diputar. Aku udah nengin. Tes ya. Banyak bicara, kalau ada permasalahan harus kemarin tuh gini, kemarin gini. Tapi firman Tuhan katakan, Mazmur 46:11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ayat ini yang menghantam saya ketika saya update story banyak tadi itu. Diamlah, waduh iya tak diam. Tak diam dulu lah. Dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Untuk diam itu gak mudah loh. Apalagi kita merasa tahu. Untuk diam itu gak gampang. Saya ngajari Eka main gitar. Udah tak kasih chord. Tak biarkan latihan. Saya masuk ke dalam, saya dengar chordnya salah. Untuk saya diam gak ngomong chordnya salah, itu sulit. Sulit sekali karena telinga saya terganggu. Chordmu salah. Karena apa? Karena saya merasa saya punya pengetahuan. Akhirnya saya merasa berhak untuk ngomong. Jangan sampai pola ini kita terapkan kepada Tuhan. Kita merasa aku tahu Tuhan daripada Tuhan. Aku lebih tahu keadaanku. No, tidak. Kita tidak tahu dibandingkan dengan Tuhan. Dibandingkan dengan Tuhan kita tidak ada apa-apa. Di hadapan Tuhan kita harus diam dan melihat bahwa Tuhan yang akan bertindak. Amin. Enak loh disuruh diam, Tuhan yang bertindak loh. Enak. Kita disuruh diam dan Tuhan yang bertindak. Ketahui aku bahwa akulah Tuhan. Enak banget ya. Tapi gak gampang. Bahkan untuk diam kita gak gampang. Next. Dan yang terakhir, mengurangi ego dengan cara tidak menunda. Daud tidak berargumen dengan Tuhan. Nantilah Tuhan, masih letih akulah. Aku depresi, aku sedang mengalami banyak masalah ini. Aku mengejarnya nanti aja ya, mengejar Amaleknya. Tunggu 2 hari wes, aku tak istirahat dulu. Nah, ya Amaleknya tambah jauh. Daud tidak melakukan itu. Daud menekan egonya. Oh ini yang Tuhan katakan, ya aku harus lakukan. Walaupun keadaan berat, walaupun keadaan gak baik-baik saja, aku mau percaya kepada Tuhan. Percaya dengan Tuhan itu menekan daging kita sekali lagi. Menekan pengetahuan kita. Daud tidak menunda. Jadi ketika kita menghadapi himpitan, apa yang kita lakukan pertama? Menambahkan kepercayaan. Yang dikurangi apa? Mengurangi ego. Menambahkan kepercayaan dengan apa? Mengubah dari dalam. Lalu apa? Tanya Tuhan. Lalu apa? Percaya apa yang Tuhan katakan. Lalu apalagi ketika sudah percaya apa yang Tuhan firmankan, lakukan firman. Menekan ego dengan apa? Dengan tidak meratap terlalu lama. Dengan apa lagi? Dengan apa lagi ya? Back. Oh ya, dengan pengetahuannya saja. Bukan tidak hanya dengan pengetahuannya saja. Tidak hanya dengan sebentar tiba-tiba hilang. Tidak banyak berargumen dengan Tuhan. Boleh berargumen itu boleh kok, Tuhan kok gini sih. Boleh berargumen. Tapi kembali kita harus tunduk dan taat dengan menekan ego. Oh ya Tuhan, aku percaya Tuhan wes. Aku percaya wes apa yang Tuhan katakan. Gak gampang. Untuk diam dan ketahui bahwa Tuhan itu gak gampang. Next. Jadi tambahkan kepercayaan, kurangi ego, ya. Tambahkan kepercayaan, kurangi ego. Next. Kurangi ego salah satunya dengan apa?
berpuasa ya, berpuasa. Ya, kita baca di ayat-ayat yang mulai terakhir ini ya. Next. Kita mau baca di Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat yang 10. Silahkan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, mengurangi ego dalam permasyarakatan ini, dalam kehidupan berkeluarga. Saling mengasihi sebagai saudara. Saling mendahului dalam memberi hormat. Ketika ada konflik, minta maaf dulu. Bukan soal benar atau salah, tapi respon. Ketika konflik, yang minta maaf pertama kali siapa? Yang punya Roh Kudus. Siapa yang punya Roh Kudus? Kita. Apapun yang terjadi, apapun permasalahan kita yang nyelondoi lah. Kasarannya nyelondoi. Beda, pasti beda. Kehidupannya pasti berbeda. Saling mendahului dalam memberi hormat, itu kata firman Tuhan. Next lagi. Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Nah, ini Amsal mengatakan seperti ini. Ini Amsal yang dibaca setiap waktu doa pagi ya. Jadi saya diberkati dengan ayat ini. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ternyata ketika kita mengeraskan hati, apa yang kita dapatkan? Jatuh ke dalam malapetaka. Amsal mengatakan seperti itu, bukan saya. Amsal mengatakan seperti itu, mengeraskan hati akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi ketika ada permasalahan, egonya ditekan, hatinya dilunakkan. Minta tolong Tuhan melunakkan hati kita. Yang bisa mengubah hati itu Tuhan. Minta Tuhan, Tuhan ubahkan hati saya, ubahkan hati saya. Ubahkan hati saya. Tekan daging kita, tekan ego kita. Next. Apa lagi? Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Wow. Ketika ego ditekan dengan apa? Tidak menyembunyikan pelanggaran. Amsal mengatakan dia akan beruntung. Ya udah, ini salahku, minta maaf ya, selesai. Kalau kesalahan kita ditutupi begitu rupa, ditutupi yang rapi, lama-kelamaan akan ketahuan kok. Udah akui saja kesalahan kita, akui pelanggaran kita akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya akan dan meninggalkannya akan disayangi. Next. Ini ayat yang di doa Zoom Selasa oleh Pak Agus ya. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Serahkanlah hidupmu, menyerahkan itu gak gampang, tapi Tuhan ngomong serahkan hidup kita. Hidup ini bukan milik kita lagi. Serahkan hidup dan percayalah. Dan apalagi, Ia akan bertindak. Wah, ini makin enak. Hidup ini diserahkan kepada yang ahli, Tuhan nanti yang akan bertindak. Tuhan yang akan membenari dengan luar biasa. Next lagi. Yohanes 3 ayat 30 ini ayat yang terakhir, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita langsung baca di sini aja bersama-sama ya Bapak Ibu. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin. Coba sekali lagi katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin. Next. Jadi yang ultimate, yang terakhir, Yesus yang harus bertambah dalam kehidupan kita. Dan aku, daging ini, ego ini harus berkurang. Amin. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya.